Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Latifah dari jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil riset yang saya buat yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada kebijakan Program Merdeka Belajar. Baik, langsung saja kepada latar belakang. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi saat ini, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan itu masih menjadi tantangan yang serius. Nah, data dari UNESCO tahun 2023 itu mencatat lebih dari 244 juta anak dan remaja di dunia itu belum mengakses pendidikan yang formal. Nah, di Indonesia sendiri, hasil survei PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan juga sains siswa Indonesia itu masih tertinggal dari negara-negara OECD. Nah, dalam konteks inilah, program Merdeka Belajar itu hadir sebagai reformasi kebijakan pendidikan yang memang mengedepankan fleksibilitas pembelajaran dan juga penguatan karakter peserta didik. Nah, pada penelitian ini juga berangkat dari 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu bagaimana kontribusi Merdeka Belajar terhadap pencapaian dari SDG 4. Lalu yang kedua, apa saja sih kendala dalam implementasinya? Serta yang ketiga itu, strategi kebijakan apa yang memang perlu dioptimalkan dalam program tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Merdeka Belajar terhadap pencapaian SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Nah, saya juga ingin mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya dan juga merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan juga baik. Nah, pada penelitian ini juga saya menggunakan pendekatan studi literatur dengan analisis kualitatif. Data yang saya kumpulkan juga yaitu dari jurnal akademik, laporan kebijakan, dan juga publikasi lembaga internasional seperti UNESCO dan juga OECD. Nah, saya juga menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama ada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksanaan, dan juga yang terakhir ada struktur birokrasi. Baik, langsung saja kepada hasil dari analisis saya. Yang pertama itu ada dari aspek komunikasi. Nah, saya itu menemukan memang masih adanya ketimpangan antar wilayah. Jadi guru-guru di perkotaan itu lebih mudah mengakses pelatihan daring, sementara di daerah itu masih banyak guru yang kesulitan memahami kebijakan karena adanya keterbatasan akses dan juga informasi serta infrastruktur. Lalu yang kedua ada dari sisi sumber daya. Pemerintah itu memang sudah mendistribusikan lebih dari 1 juta perangkat TIK, akan tetapi distribusinya itu masih belum merata. Jadi banyak sekolah itu masih kekurangan guru dan juga kekurangan sarana penunjang untuk pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada pada aspek disposisi pelaksanaan. Nah, di sini menemukan bahwa antusiasme guru itu bervariasi. Di beberapa tempat atau daerah itu pelatihan dan juga dukungan dari Dinas Pendidikan itu mendorong sikap yang positif. Namun di tempat lain masih banyak pelaksanaan yang menolak atau belum memahami maksud dari kebijakan itu sendiri. Nah, yang keempat ada dari dimensi struktur birokrasi. Jadi sistem administrasi pendidikan kita itu memang masih terlalu sentralistik dan juga prosedural. Ini itu bisa menghambat otonomi sekolah untuk berinovasi dan juga menyesuaikan pembelajaran dengan konteks yang lokal seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada kesimpulan dan juga rekomendasi dari penelitian riset ini. Jadi kesimpulannya, Merdeka Belajar itu memang memiliki potensi besar untuk mendukung tujuan dari SDG 4. Namun, keberhasilannya itu sangat bergantung pada pemerataan sumber daya pendidikan, lalu bergantung juga pada pelatihan berkelanjutan untuk para pelaksana, dan juga ada reformasi birokrasi agar lebih adaptif, serta bergantung pada komunikasi lintas wilayah yang lebih kuat. Jadi memang sinergi antara Merdeka Belajar dengan SDG 4 itu hanya bisa terwujud bila pendekatan yang digunakan itu bersifat kontekstual, kolaboratif, dan berbasis data.
Demikian presentasi dari saya, semoga hasil dari penelitian riset ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.